Baik, terima kasih. Pada video kali ini saya akan membuat tugas atau membahas materi lalu, di mana materi lalu yang kita bahas adalah mengenai HTML atau pemrograman web. Sebelumnya, nama saya Lisirus Gule, NPM 2108409. Nah, untuk membuat sebuah HTML itu, maka kita harus menggunakan text editor. Di antaranya adalah Notepad, WordPad, Sublime Text, dan juga Visual Studio Code, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi editor Sublime Text. Langsung saja, pertama-tama yang harus kita buat untuk membuat HTML itu, kita harus menggunakan coding yang namanya .type HTML. Nah, ini sangat berguna karena tanpa ini nanti webnya tidak akan bisa berubah ataupun kita tidak bisa menjalankannya. Kemudian HTML, nah, maksud saya untuk memberikan garis miring ini adalah setiap teks yang kita buat ataupun yang kita desain dalam sebuah web itu akan nanti digunakan sebagai penutup atau penggunaan menutup dari coding yang telah kita buat atau pembatasnya. Setelah itu saya akan membuat head atau bagiannya. Saya juga akan menutupnya biar nantinya langsung saja pas kita buat, kita tidak perlu ribet lagi untuk memanggilnya kembali. Kemudian kita akan membuat judul web tersebut seperti yang tertera di sini. Namanya Sublime Text _ start. Buat title, langsung saja nanti aku tunjukkan. Saya buat, kita buat di sini namanya tugas pertemuan pertama, lalu kita tutup, kita akan save. Tugas pertama. Baik, kita akan coba membukanya. Nah, ini dia tadi title-nya yang saya buat. Itu judul dari web tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yang kita buat, kita akan membuat bodinya. Kita langsung tutup aja biar nggak ribet. Nah, bodinya ini merupakan isi dari web tersebut ataupun yang tampil nanti pada halaman web tersebut seperti yang ada di sini nanti. Nah, kita akan coba membuat sebuah teks tugas pertemuan pertama pemrograman web. Kita coba save, kemudian kita reload. Nah, ini dia. Ini maksud dari penggunaan ataupun daripada coding body tersebut tadi. Nah, kemudian kita akan membuat teksnya ini biar bisa dia ke tengah, dan kita akan juga membuat bagaimana tulisan ini agar bisa hurufnya bisa besar. Nah, coding yang pertama kita gunakan adalah coding center. Kegunaannya sebagai untuk membuat tulisan yang kita buat ini tadi biar bisa dia ke tengah nanti.
center. Kemudian untuk mengubah tulisannya, kita akan membuat coding H1. Nah, ukuran dari sebuah tampilan tulisan ini bisa kita buat dari 1 sampai 6. Jadi H1 ini adalah sebagai ukuran yang paling besar. Coba kita buat, kita save, kemudian kita reload. Nah, ini dia ukuran paling besar. Kita coba ukuran paling kecil, H6. Kita save, kita reload. Nah, jadi kecil dia. Makanya bisa begini karena belum kita tutup ini tadi. Enter, versi kita reload lagi. Nah, kecil dia. Jadi setiap penggunaan coding tersebut ada beberapa fungsi dan ada juga beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai begini. H1. Kita coba tutup. Kita reload. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah teks berjalan dan kita akan menggunakan coding Marquee. Di sini kita buat contohnya teknik informatika lalu kita tutup, kita save, kita reload. Nah, ini dia. Setelah itu, untuk membuat kalimat ataupun isi dari sebuah web tersebut, kita itu menggunakan yang namanya coding BR, biar teks yang ada di sini nanti tidak ikut dan juga tidak berantakan. Kita akan coba membuat sebuah kata-kata. Coba kita buat ya, tutup, biar. Nah, ini dia. Coba kita hapus juga, apakah bisa dia ini. Sorry. Ini tadi digunakan untuk membuat sebuah kalimat baru atau sebuah paragraf baru
sehingga nanti teks yang kita buat selanjutnya bisa kita buat menjadi lebih rapi dan tidak berantakan. Contohnya di sini saya akan membuat teks lagi walaupun saya klik enter. Kita reload. Nah, ini dia. Walaupun kita enter di sini, tetap saja dia ini bisa nyambung. Jadi itu tadi gunanya coding BR. Kita save, kita reload. Nah, itu dia gunanya, agar kalimat yang kita buat bisa dia ke bawah ataupun bisa menjadi paragraf baru. Kemudian kita akan membuat colornya ini, latar belakang ini menjadi warna kesukaan kita masing-masing. Di sini saya akan membuat sebuah warna hijau. Coba ya, bg color green. Save. Nah, warnanya ini berubah. Jadi setiap coding yang kita masukkan itu mempunyai masing-masing fungsi. Fungsinya itu beda-beda. Dan untuk membuat teks editornya juga lebih mudah menggunakan aplikasi Sublime Text ini, karena dia bisa otomatis mendeteksi coding yang kita buat. Jadi di video kali ini saya banyak kekurangan, jadi saya mohon ke depannya agar bisa lebih lancar lagi dalam menjelaskannya. Terima kasih.